Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali membuat konten review film nih. Review film kali ini berjudul Nowhere yang tayang di Netflix. Kayaknya tayangnya di Netflix doang dah. Ini film Spanyol ya kayaknya ya. Ya, karena ini bukan film Hollywood, tapi ini film yang menurut gue menarik banget ya. Nuansanya keren dah. Pokoknya film yang menegangkan gitu ya. Oke, seperti apa sih film Nowhere ini dan apa ya ceritanya? Langsung kita masuk ke review film. Oke penikmat film, langsung saja kita bahas film Nowhere yang ada di Netflix nih. Film ini disutradarai oleh Albert Pinto, ditulis oleh Ernest Reira, Miguel Ras, Indiana Lista, Shane Winloss, dan juga Teresa Resendo. Wah, banyak banget. Dan film ini menampilkan aktris Anna Castillo dan juga ada Tamar Novas. Jadi ini nggak banyak banget ya pemerannya, karena di sini ada tempatnya tuh sedikit, yaitu di Tronton saja, nggak banyak tempat, nggak banyak setting, tapi yang pasti di sini dari Tronton itu menjadi sesuatu hal yang menegangkan. Oke, film ini menceritakan tentang Mia bersama Nico yang hidup di tengah-tengah negara yang otoriter yang sedang mengalami konflik di negaranya sendiri ya, konflik pemerintahan. Jadi yang terjadi huru-hara di negaranya sendiri, dan situasi semakin memburuk hingga membuat keselamatannya semakin terancam. Terjadi pembunuhan di mana-mana, membuat protokol keamanan memberlakukan darurat militer. Waduh, jadi harus diselamatkan dan harus dievakuasi nih orang-orang yang tidak melakukan kekeosan atau huru-hara. Karena di sini semua orang berlaku jahat, berbuat pembunuhan seenaknya. Karena di sini ya terjadi konflik gitu ya, kekecewaan terhadap negaranya sendiri. Jadi jatuhnya ya mereka berusaha keras ya. Akhirnya Mia dan Nico nih berusaha menyelamatkan diri melalui kontainer di pelabuhan gitu ya, yang dimana tempat-tempat kayak semacam kontainer ini untuk menyeberang pulau atau menyeberang negara lain untuk menghindari konflik tersebut. Ibaratnya mengungsi lah ke negara lain. Tapi di tengah perjalanan dia dalam kontainer tersebut ternyata terjadi penjagalan dalam arti dijegat sama kelompok-kelompok jahat juga yang melakukan huru-hara di situ dan membuat mereka terpisah kontainer. Yang satu kontainernya di sini, yang satunya lagi di sini. Nah, karakter si Mia ini yang akan diperlihatkan di sini, yaitu dia berada di salah satu kontainer. Menurut orang-orang sini kontainer bakal selamat sampai ke negara lain ya. Sementara yang di sudut lain si Nico, suaminya sendiri ini, hitungannya dia nggak tahu nih apakah selamat apa enggak ya, karena nggak diperlihatkan juga. Mereka terpisah kontainer, akhirnya mereka berlabuh ke tempat dan tujuannya, tapi di perjalanan juga tetap ada hambatannya lagi. Ternyata dia didesak untuk turun gitu dari mobil sebelum menuju pelabuhan itu. Kan dia pengen berlayar ya, pengen menyeberang ya, jadi jatuhnya harus melalui tempat-tempat yang dijaga ketat gitu. Ternyata penjagaan itu bukan dilakukan oleh militer, penjagaan itu dilakukan oleh kriminalitas yang terjadi di situ ya, orang-orang yang jahat pengen menguasai wilayah tersebut. Yang akhirnya supirnya itu jatuhnya turun dan melihat, membuka apakah ada orang apa enggak di sini, karena orang-orang di situ nggak boleh keluar gitu, jatuhnya dipaksa harus tetap ada di situ. Dan kenyataannya ternyata semua yang di dalam kontainer dibunuhin satu persatu, mati, ditembak-tembakin, dihabisin semua. Jahat banget nih orang-orang nih, benar-benar full satu kontainer mati. Cuman ada satu yang selamat, yaitu si Mia ini, yang ternyata dia cerdik ya, dia naik ke atas kayak semacam, kan ada banyak barang-barang gitu ya di dalam kontainer, dia naik ke atas jadi nggak terlihat sama orang-orang yang nembak-nembakin itu, dan akhirnya dia berlabuh sendirian di dalam kontainer.
Wah, di dalam perjalanan dia emang awalnya biasa-biasa aja ya, karena di dalam kapal ya, kapal yang penuh dengan kontainer lainnya juga yang ingin menyeberang ke negara lain. Dan ternyata di perjalanan terhadap dihadang lagi sama badai. Buset. Cobaannya bertubi-tubi ya dia ya, si Mia ini ya. Jadi akhirnya si kontainernya itu jatuh ke laut, ke tengah laut. Wah, di sana tidak ada apa-apa, hanya kontainer-kontainer lain yang posisinya juga emang berbeda-beda ya, posisinya jauh-jauhan, dan mereka nggak bisa keluar dari kontainer itu. Cuma hanya lubang-lubang yang bisa dilihat si Mia itu, yaitu yang tembakan itu, peluru-peluru yang nembus dari kontainer itu yang bisa dia intip gitu istilahnya. Apa sih yang terjadi di luar? Ternyata gua terombang-ambing di lautan. Dan kontainer lain tenggelam, dia enggak. Untungnya belum, karena dia istilahnya nggak banyak air masuk ke dalam kontainer ya. Nah, ini Mia ini ternyata lagi hamil ya posisinya. Wah, ini membuat semakin tegang. Udah lu terjebak di tengah laut di dalam kontainer pula, dan lagi hamil. Nah, itu dah. Mulai dari situ tuh ketegangan dimulai. Akhirnya dia harus melahirkan di dalam kontainer tersebut, menghadapi badai, dan ibaratnya airnya juga semakin naik. Dia harus keluar dari kontainer itu bagaimanapun caranya, sementara makanan yang tersedia juga sedikit, dan dia bertahan lama di lautan berapa hari gitu, lama banget lah. Dia harus menyelamatkan diri sampai ada orang yang datang. Suaminya pun gak datang, ternyata meninggal duluan. Yang diharapkan kan suaminya datang menyelamatkan dia, tapi ternyata nggak bisa juga. Akhirnya dia harus berjuang sendiri di tengah laut, keluar dari kontainer, dan dia berusaha keras melubangi kontainer di atasnya bersama anaknya yang baru lahir. Aduh, bener-bener miris pokoknya. Seru banget lah di sini perjuangan seorang ibu mempertahankan anaknya ini loh, biar tetap hidup, dan dirinya juga yang butuh asupan makanan. Akhirnya dia berusaha keluar dan ngebolongin atasnya tuh gimana caranya. Terus habis itu dia berhasil keluar ke atas kontainer, dan bener-bener di tengah laut dia mau coba mancing ikan sendiri, makan ikan mentah-mentah, pokoknya bagaimana caranya biar bisa bertahan hidup lah. Dan dia juga perlu air kan, tapi dia nggak bisa minum air laut, karena tahu sendiri ya kalau minum air laut malah berbahaya buat dia juga. Dia menadahkan air yang hujan gitu ketika lagi hujan di tengah laut. Nah, itu yang dia tadah dan minum. Wah, pokoknya cobaannya berat banget. Dia benar-benar sendirian di tengah laut di dalam kontainer, dan dia posisinya lagi hamil, harus melahirkan di tempat dan bertahan hidup dengan anaknya yang masih bayi. Apakah selamat? Nantikan saja filmnya dan tonton filmnya keseluruhan. Pokoknya tegang banget, dan ini salah satu film survival bertahan hidup yang seru banget ya kalau gue ya. Gue pernah banyak nonton film-film survival kayak Burit yang di dalam kuburan, terus yang di tebing gitu ya, apa ya, 127D apa tuh, pokoknya yang dia kejepit di atas gitu di tebing. Terus juga di gunung juga pernah gue tonton, bertahan hidup di gunung es gitu ya. Jadi survival semacam itu tuh seru banget ya. Film-film Korea juga menarik ya, dari apa ya, bertahan hidup dari zombie, bertahan hidup dari virus kayak film flu, itu keren banget. Dan film-film tentang survival dan bertahan hidup ini seru banget ya, karena kita di setiap babak itu kita diperlihatkan kesulitan yang harus dihadapi oleh karakter utamanya, dan di sini benar-benar per segmennya gitu seru. Adegan apa lagi nih yang bikin si karakter ini susah bertahan hidup, jadi dikasih cobaan bertubi-tubi gitu istilahnya. Dan itu serunya kalau untuk nonton film survival ya. Nah, ini nih ya salah satu film survival yang layak ditonton untuk di tahun ini ya, padahal dia udah tayang di 2023 sih. Oke, mungkin gue kasih penilaian 8+ lah ya untuk film ini. Kalau kalian tertarik sama filmnya, langsung muncul ke Netflix. Terima kasih sudah menonton. Yuk nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.